Oke, Bang Refli. Terakhir, Ya, mungkin sedikit ya harapan nih, harapan. Bentar lagi akan ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Bisa gak ya pilkada kita lebih tidak sebrutal pemilu lah? Dan kalau lebih spesifik lagi, nggak bisa. hah? Nggak bisa? Nggak bisa. Langsung dijawab gak bisa? Tetapi begini ya, saya selalu menyediakan optimisme di akhir, ya kan? Ah, Jadi begini, kenapa kita perlu mengetahui kebobrokan kita? Itu adalah cara untuk kita menjawab persoalan. Bagaimana Anda bisa jawab persoalan kalau masalahnya pun Anda tidak bisa rumuskan, ya kan? Sekarang orang bingung. Ditanyakan, sebenarnya Jokowi ini bermasalah atau enggak? Itu aja orang bingung kan? Kenapa? Karena orang menilainya tidak pakai indikator, menilainya pakai rumor dan pakai perasaan, feeling. pakai feeling. Kalau itu Anda tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau misalnya Anda pakai indikator, maka kita beyond dari Jokowi. Indikator kita hukum bagaimana, ya, law enforcement, demokrasi bagaimana, penegakan HAM bagaimana. Lalu indikator ekonominya kan macam-macam kan, utang luar negeri dan lain sebagainya. Semuanya indikator situ. Nah, dari situ kita tahu, oh, masalah kita ini korupsi misalnya. Jadi kita bukan pro dan kontra lagi, tapi kita sudah bedah satu-satu. Nah dari situ maka kita tahu, oh panasianya harusnya begini kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya sangat bergantung pada pimpinannya, karena kita masyarakat yang paternalistik. Kalau pimpinannya punya komitmen, ya kan, maka bisa berhasil kita. Dia punya komitmen demokrasi. Kalau dia punya komitmen demokrasi, dia akan hentikan undang-undang TNI. Karena itu berbahaya. Karena bayangkan, menempatkan TNI yang tidak berguna misalnya, tidak ada jabatan di lingkungan TNI ke dalam pemerintahan lagi. Ya kan? Sementara kita tahu, jiwa korsa TNI itu nggak mungkin dia bisa dilepaskan dari induknya. Itu sendiri nggak masuk akal bagi saya misalnya, kalau ada jabatan setingkat menteri yang diisi oleh di bawah Panglima TNI. Padahal Panglima TNI dan Kapolri itu kan jabatan setingkat menteri. Tiba-tiba anak buahnya menjabat setingkat menteri lagi. Nah, ada kan begitu, kepala badan dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu satu indikatornya. Misalnya HAM dia. Mau nggak dia misalnya melakukan membuka kembali kasus Kanjuruhan, kasus KM50, kasus Munir. Yang baru-baru aja lah. Ya. Jangan yang lama-lama. Oke. Kan itu kan ceto welo-welo. Macam-macam lah. Dia bagaimana dia kemudian melihat utang luar negeri, cost of fund, macam-macam lah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia mau melakukan itu, kita punya harapan. Oke. Oke? Tapi kalau dia cuma slogan doang, kan slogan Prabowo adalah, saya akan berantas korupsi, saya akan hilangkan kemiskinan, saya akan tingkatkan kesejahteraan. Anda tidak bisa melakukan itu dengan cara memenjarakan orang kritis. Satu aja tesnya. Oke. Ketika orang mengkritik, lalu kemudian pendukungnya langsung lapor ke polisi. Nggak bisa. Negara yang sejahtera itu negara yang seperti Skandinavia. Punya kebebasan sipil, tapi sejahtera secara ekonomi. Bukan sejahtera secara ekonomi dari sisi angka-angka, tapi orang kritis dipenjarakan semua. Itu Oke. kayak China. Baik. Gitu. Berarti kandidat pemimpin ideal yang seharusnya, apakah Bang Refli melihat untuk saat ini masih ada di Anies Baswedan sehingga Anies harus maju di pilkada? Saya kalau boleh milih ya, saya menginginkan Anies itu jadi pemimpin oposisi. Tidak maju di pilkada. Tetapi kalian wartawan ini, kalau orang nggak punya panggung, nggak diperhatikan lagi, cuek, iya kan? Coba lihat misalnya, kita yang nggak punya jabatan, jalan, nggak ada yang dekatin wartawan. Tapi coba kalau yang jalan itu pejabat, pasti diburu, karena dia punya pegang jabatan. Nah itulah sebabnya, kalau dia misalnya tidak menjabat, maka panggung politiknya surut, lama-lama hilang. Kecuali dia punya resources yang sangat besar. Dia kan nggak punya resources yang besar, ya kan? Social resourcesnya lumayan, tapi modal kapitalnya, ya kan, nggak besar. Kan ini kan perlu dijaga terus kan. Nah, karena itulah menurut saya ya,
pilihannya ada yang idealistik, ada yang realistik atau rasionalistik. Saya bilang bukan realistik, rasionalistik dan pragmatik, ya kan? Nah, pilihan yang idealistik itu menjadi pemimpin oposisi. Dan saya kira ini jalan menanjak yang saya kira Anies Gimana pun, jadi pemimpin oposisi tanpa partai? itu bagian dari yang saya usulkan. Dia bikin partai juga. Itu loh. Dia bikin partai. Terus apa kata Mas Anies? Nggak tahu saya. Saya kan Katanya udah usul. saya Jawabannya usul apa? kan, kalau saya usul kan melalui podcast saya usul kan. Kan saya tidak pernah misalnya ngusul itu langsung ke dia, nggak pernah. Orang kalau kita WA belum tentu dibaca sama dia, ya kan? Ya kan? Kadang dibaca, kadang enggak. Nah, kita melalui media rame baru dia tahu kan. Nah, karena itu jadi pemimpin oposisi itu yang idealistik. Tapi kalau tidak dapat yang ideal, yang rasionalistik aja. Yang rasionalistik adalah dia menjadi gubernur DKI sehingga jadi dia tetap menjadi center of excellence dari pemberitaan media, ya kan? Jadi memelihara semangat itu. Yang pragmatik itu adalah kalau dia gandeng gandeng Kaisang, itu pragmatik gitu. Dan untuk pragmatik ini saya kira saya sudah tidak akan mempertimbangkannya lagi. Tapi rasionalistik masih masuk akal bagi saya. Tapi yang idealistik, wah itu luar biasa, ya. Walaupun saya tidak yakin bisa berhasil atau tidak, karena Indonesia ini reward and punishment itu nggak jelas politiknya. Kan Anda mempersepsikan bahwa kalau Anda idealis orangnya, kalau Anda betul-betul membela kepentingan masyarakat, maka partai Anda akan disukai nantinya. Nggak terjadi tuh. Kenapa? Karena ada politik gentong babi dan politik money politik. Itu yang membuat semuanya kacau. Sehingga bayangan Anda tentang politik yang reward and punishment nggak pernah terjadi. Partai atau calon yang paling brengsek sekalipun, asal dia bagi duit setiap pemilihan, maka dia terpilih terus. Nah, bagi kita orang yang kasih duit, ya kan, ada tuh calon sana gitu kan, bagi duitnya nggak tanggung-tanggung tuh, satu amplop tuh 1 juta misalnya. Bagi kita dia brengsek karena dia merusak pemilu. Tapi bagi masyarakat dia pahlawan. Dia memberikan, dia kayak Sinterklas. Kenapa begitu? Karena kita tidak memiliki mekanisme yang tangguh untuk memecat, untuk menghilangkan, untuk menghapus orang-orang tersebut dari kontestasi pemilu. Begitu. Iya. Jadi gimana? Makin optimis atau makin pesimis setelah mendengar Bang Refli? Oh enggak, terakhir ya. Gini, kalau Anda tidak bisa mengubah orang, ya kan? Kalau Anda tidak bisa mengubah sebuah negara, maka berpikirlah mengubah provinsi. Kalau tidak bisa mengubah provinsi, berpikirlah mengubah kabupaten kota. Kalau tidak kabupaten kota, kecamatan. Kalau tidak kecamatan, kelurahan. Kalau tidak kelurahan, RW. Kalau tidak RW, RT. Kalau tidak bisa RT juga, keluarga. Kalau tidak bisa keluarga, minimal diri Anda sendiri. Oke.